Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Melia dengan NIM 2020177 dari kelas PGMI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Tujuan video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Yulia Tri Samia MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Ceramah terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di MI Watonia Palembang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan berbagai macam masalah, yakni yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru haruslah menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Salah satunya, penguasaan metode dan ruang lingkup pembelajaran yang menjadi syarat mutlak untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Lalu yang kedua, karena itu, guru haruslah menggunakan metode yang tepat dalam menyampaikan materi karena tidak semua metode dapat dipahami atau sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Misalnya saja metode ceramah. Nah, metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan oleh guru karena tergolong murah dan mudah dilakukan. Lalu yang ketiga, dalam praktik di lapangan, penggunaan metode ceramah ini tidak selamanya berhasil, di mana konsentrasi siswa difokuskan kepada guru, mereka hanya sering mendengar dan mencatat materi yang disajikan oleh guru karena siswa hanya mendengar saja. Kebanyakan guru menggunakan metode tersebut untuk menyampaikan materi pembelajaran tanpa memperhatikan kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, pada bagian rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa di MI Watonia Palembang pada mata pelajaran Al-Quran Hadis saat ini. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa di MI Watonia Palembang pada mata pelajaran Al-Quran Hadis? Peneliti juga membuat batasan masalah, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dan perluasan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan. Hal ini dikemukakan sebagai berikut, yaitu sejauh mana pengaruh penggunaan metode ceramah dalam motivasi belajar siswa di MI Watonia Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui motivasi belajar siswa saat ini di MI Watonia Palembang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa di MI Watonia Palembang. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian kerangka teori, pengertian metode ceramah. Metode ceramah adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pengajaran dengan penuturan lisan. Terdapat kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Di kelebihan, walaupun metode ceramah dianggap metode klasik, tetapi kenyataannya masih banyak sekali yang menggunakan metode ceramah ini. Karena metode ceramah ini memiliki beberapa kelebihan, yakni salah satunya, dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas. Dengan demikian, akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Kelemahan metode ceramah ini diantaranya, metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa tersebut, sehingga materi yang disampaikan terasa menjenuhkan atau membosankan. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan perubahan tingkah laku dalam melakukan sesuatu untuk menuju tujuan yang dicapai.
Terdapat jenis-jenis motivasi belajar, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pada bagian Al-Quran Hadis, pembelajaran Al-Quran Hadis di MI menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Mempelajari Al-Quran Hadis bertujuan agar peserta didik gemar membaca Al-Quran dan hadis dengan benar, serta mempelajarinya, memahaminya, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan, fungsi dari mata pelajaran Al-Quran Hadis ini pada madrasah ibtidaiyah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan selanjutnya. Pada bagian pengaruh metode ceramah terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, guru haruslah benar-benar memperhatikan langkah-langkah penggunaan metode ceramah. Misalnya saja, setelah selesai menggunakan metode ceramah, guru hendaknya menggunakan metode lain, seperti metode tanya-jawab, karena dengan demikian akan tampak sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa. Di bagian tinjauan pustaka, yang saya ambil yakni skripsi Aspia mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan judul skripsi Pengaruh Metode Ceramah dengan Pelajaran PAI Siswa di SMA Negeri 1 Keronjo, Tangerang. Disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara metode ceramah dengan motivasi belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Keronjo. Lalu, tinjauan pustaka yang kedua, dari penelitian Laila Afroh dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Variasi Metode Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di SMP Al-Wahid, Surabaya. Terdapat asosiasi yang signifikan antara jenis menggunakan metode yang bervariasi dengan prestasi belajar yang dihasilkan. Hipotesis yang dapat saya ambil yakni HA, ada pengaruh metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa di MI Watania Palembang. HO, tidak ada pengaruh metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa di MI Watania Palembang. Metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini adalah MI Watania Palembang yang bertepatan di Kecamatan Lima Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tanggal 14, 2022. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kuantitatif. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Operasionalnya adalah metode ceramah dan motivasi belajar, dan variabelnya variabel bebas ditujukan dengan X metode ceramah dan variabel terikat ditujukan dengan Y motivasi belajar. Yang keempat yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini yakni siswa MI Watania Palembang dan sampelnya adalah jumlah sampel sebanyak 4 kelas. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah yang pertama observasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati aktivitas belajar siswa di MI Watania Palembang. Lalu yang kedua, wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan mengambil data yang diperoleh dengan cara berkomunikasi langsung dengan subjek peneliti yang telah ditentukan, yaitu guru dan siswa. Yang ketiga, kuesioner. Dalam melaksanakan teknik ini, peneliti akan terjun langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan, karena metode ini memerlukan kontak antara peneliti dengan responden. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan analisis sebagai berikut, yakni menggunakan uji instrumen, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.
Baiklah, sebelum saya menutup presentasi proposal saya ini, ada surat singkat yang saya tujukan kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Dr. Yulia Trisamiha, MPD. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.